Selamat siang saudara-saudara semua. Siap, Pak. Ya baik, hari ini kita masuk di pertemuan yang ke-14 ya. Ya, Pak. Pertemuan yang ke-14. Kita belajar tentang sejarah penanganan korupsi di Indonesia oleh pemerintah kita, supaya kita tahu bagaimana upaya pemerintah di dalam menangani laju perkembangan korupsi yang ada di tanah air. Ya, jadi banyak orang, terutama publik, mereka punya satu pemikiran bahwa kenapa korupsi ini tidak bisa berakhir. Berarti pemerintah tidak punya upaya. Pemerintah ini tidak punya ide. Hari ini kita lihat bagaimana upaya pemerintah di dalam menangani korupsi. Saudara-saudara, sejak Indonesia merdeka 17 Agustus 1945, bangsa ini sudah diberi kewenangan untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Sejak saat itu, pemerintah sudah punya kepedulian untuk mengatasi laju perkembangan korupsi dengan menggunakan delik-delik yang ada dalam KUHP, khususnya dalam pasal 209, 210, 418 dan 419. Ini pemerintah sudah punya upaya menggunakan pasal-pasal KUHP untuk menjerat para koruptor agar stop pekerjaan itu. Tapi ternyata dengan menggunakan delik-delik KUHP ini untuk menjerat para koruptor, apakah korupsi berhenti? Tidak. Tidak berhenti. Maka pemerintah menganggap bahwa dasar hukum ini buruk karena ini warisan kolonial Belanda. Jadi karena dasar hukumnya buruk, maka para koruptor tidak mengindahkan ini. Mereka ganti dengan satu aturan baru yang disebut dengan PPRU garing 013 garing 1950. Ganti dengan aturan ini untuk menjerat para koruptor. Apakah dengan mengganti peraturan ini lalu korupsi berakhir? Tidak. Sampai sekarang saya terus. Tidak berakhir. Lalu pemerintah punya asumsi bahwa ini dasar hukumnya ini darurat. Karena darurat, karena itu para koruptor tidak merasa takut, tidak merasa jerah karena dasar hukumnya darurat. Kemudian mereka ganti lagi dengan Undang-Undang Nomor 24 1960. Apakah dengan mengganti Undang-Undang Nomor 24 tahun 1960 ini korupsi berakhir? Tidak berakhir juga. Lalu pemerintah menganalisa kembali ini aturan. Ini dalam Undang-Undang Nomor 24 ini rumusannya tidak efektif. Rumusan tidak efektif itu artinya sanksinya kadang tinggi, kadang rendah. Kemudian mereka kaji kembali undang-undang, lalu dianggap rumusan undang-undangnya tidak efektif. Lalu mereka ganti lagi dengan Undang-Undang Nomor
3. Undang-Undang Nomor 3, Undang-Undang Nomor 3/1971. Apakah dengan mengganti undang-undang ini korupsi berakhir? Tidak berakhir juga. Lalu pemerintah tambah bingung. Kita ganti undang-undang ke undang-undang, tetapi korupsi tetap laju. Lalu mereka analisis kembali ini undang-undang. Ternyata dalam rumusan undang-undang ini ada kelemahan. Bahwa di dalam rumusan undang-undang ini dia menggunakan pembuktian hukum terbalik. Kemudian begitu ada laporan, begitu koruptor diproses dan ternyata tidak terbukti, maka yang melapor dia juga dituntut. Kemudian mereka anggap bahwa undang-undang ini ada punya kelemahan di situ. Kita ganti lagi undang-undang. Mereka ganti lagi dengan TAP MPR. TAP MPR nomor 11 tahun 1998 tentang penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, bebas dari KKN. Bebas dari KKN ya. Jadi mereka ganti undang-undang. Apakah ada yang ganti dengan TAP MPR itu korupsi berakhir? Tidak berakhir, tambah lagi terus. Pemerintah tambah bingung. Saat itu di tahun 1948 mereka langsung ganti lagi dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 1998. Tahun itu langsung ganti memang. Dia alasan bahwa di TAP MPR nomor 11 tahun 1998 ini dia lebih fokus pada kolusi dan nepotisme. Dia tidak menjaring khusus tentang korupsi. Kolusi itu kerjasama sekelompok orang untuk merugikan negara. Kalau nepotisme itu kerjasama untuk menguntungkan keluarga atau kroni. Jadi pemerintah menganggap bahwa di TAP MPR nomor 11 tahun 98 ini dia fokus pada kolusi dan nepotisme sehingga korupsi tetap laju. Ganti dengan Undang-Undang Nomor 28 dengan judul yang sama, penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, bebas dari KKN. Ganti langsung tahun itu. Apakah dia mengganti dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 1998 ini korupsi berakhir? Tidak berakhir, korupsi laju terus. Begitu laju terus, pemerintah menganalisa kembali Undang-Undang Nomor 28 tahun 1998. Ternyata rumusan undang-undang ini sangat luas sehingga tidak khusus menjerat tentang para koruptor. Lalu mereka ganti lagi undang-undang ini dengan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Ganti. Begitu ganti dengan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999, apakah korupsi berakhir? Tidak berakhir. Pemerintah bingung tidak ini? Bingung, pemerintah bingung. Satu hal yang perlu kita ingat bahwa begitu banyak upaya pemerintah mengganti undang-undang ke undang-undang kalau bisa menghentikan ini lanjut korupsi. Sehingga ada image di publik bahwa pemerintah tidak punya upaya, bukan. Kita lihat pergantian undang-undang semacam ini. Begitu semakin diganti, korupsi tambah lagi. Setelah korupsi jalan terus, undang-undang ini diganti lagi dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun